Di sini Jaya akan menceritakan cerita tentang siapakah Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria dan Yusuf sedang bertunangan, Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan malaikat Allah datang kepada Maria dan berkata, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan." Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini terjadi supaya digenapkan apa yang difirmankan Allah kepada Nabi Yesaya, bahwa seorang anak darah akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamai ia Immanuel, karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ketika Maria hendak melahirkan, Kaisar Agustus mengeluarkan sensus penduduk. Yusuf dan Maria pulang ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, Maria hendak melahirkan dan mereka mencari penginapan, tetapi mereka tidak dapat penginapan sama sekali pun. Yang hanya tersisa hanyalah kandang domba. Dan disitulah Maria melahirkan. Dan malaikat Tuhan datang menghampiri gembala-gembala yang ada di padang dan berkata, Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan setelah para gembala-gembala mendengar hal itu, para gembala-gembala datang menjumpai Yesus dan menyembah Yesus. Ketika orang Majus melihat ada bintang yang bersinar di atas langit, dan setelah mereka teliti bahwa itu adalah bintang yang menandakan bahwa Yesus telah lahir ke dunia, para orang Majus dari timur percaya kalau Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa kita. Jadi, para orang Majus dari timur datang menghampiri Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Walaupun di situ Tuhan Yesus masih kecil, tetapi orang Majus tetap percaya dan tetap menyembah Tuhan Yesus, serta memberikan persembahan yang sangat layak diberikan kepada raja, yaitu adalah emas, kemenyan, dan mur. Setelah persembahan itu diberikan kepada Tuhan Yesus, malaikat Tuhan datang menghampiri orang Majus melalui mimpinya. Malaikat Tuhan berkata bahwa jangan mereka kembali kepada Raja Herodes, karena Raja Herodes bukan mau menyembah Yesus, tetapi Raja Herodes mau membunuh Tuhan Yesus. Dan orang Majus pun percaya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Orang Majus dari timur berjalan di perjalanan pulang melalui jalan yang lain. Setelah Herodes tahu bahwa dia dikhianati oleh orang Majus, dia mencari informasi tentang Yesus. Dan informasi yang didapatkan Raja Herodes adalah di situ Yesus berumur 2 tahun. Dan Raja Herodes membunuh semua anak-anak yang berusia 2 tahun. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut terbunuh, karena malaikat Tuhan datang menghampiri Yusuf dengan mimpinya dan berkata kalau mereka harus pergi ke Mesir. Dan Yusuf pun bertaat kepada malaikat. Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait suci. Dan setelah itu mereka mau pulang, Yesus ternyata tertinggal di bait suci. Dan Yesus berbicara kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dan disitulah Yesus yang paling pintar. Yesus tahu segala hukum Taurat dan segala hukum Tuhan. Kesudah umur 30 tahun, Yesus pun memulai pelayanannya yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Bukti Yesus adalah Allah. Yang pertama, Yesus Maha Kuasa. Yesus dapat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus juga bisa menghentikan angin topan hanya dengan perkataan saja. Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan
orang lumpuh dengan perkataan saja. Yang kedua, Tuhan Yesus Maha Tahu. Bukti Tuhan Yesus Maha Tahu adalah Dia tahu dosa perempuan orang Samaria yang memiliki 5 suami. Dan juga Tuhan Yesus tahu isi pikiran orang Farisi. Tuhan Yesus juga tahu atas segala yang akan menimpa Dia. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Mengampuni. Bukti Tuhan Yesus adalah Maha yang mengampuni adalah Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan yang kedapatan melakukan zina. Tuhan Yesus juga mengampuni dosa orang lumpuh dengan berkata, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tuhan Yesus juga mengampuni dosa Zakeus. Yang keempat, Tuhan Yesus Maha Hadir. Bukti Tuhan Yesus Maha Hadir adalah Tuhan Yesus hadir di mana tempat murid-muridnya berkumpul di satu rumah, dan di dalam rumah itu semua pintu telah terkunci. Tetapi Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam rumah itu. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus datang ke Getsemani untuk berdoa. Lalu, sekelompok para pasukan dan penjaga bait suci datang ke Getsemani. Yesus yang tahu akan apa yang akan menimpa Dia, Yesus maju paling depan dan bertanya kepada mereka, "Siapakah yang engkau cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Dan Yesus pun berkata, "Akulah Dia." Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," para pasukan dan penjaga-penjaga bait suci itu pun terjatuh ke tanah. Jadi, Tuhan Yesus bisa ditangkap bukan karena hebatnya orang yang menangkap Dia, tetapi Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya. Petrus memotong telinga salah satu imam, yaitu namanya Malkus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan kuping Malkus, dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah sudah kubilang, aku harus meminum cawan yang diberikan Allah kepadaku?" Jadi Tuhan Yesus harus meminum cawan yang berarti murka Allah kepada kita. Dan Tuhan Yesus rela meminum cawan itu, yaitu mati di kayu salib. Tuhan Yesus diadili oleh Mahkamah Agama, Herodes, dan Pilatus. Pilatus mengatakan sampai 3 kali bahwa Pilatus tidak mendapatkan sedikit kesalahan pun dari diri Yesus. Jadi Yesus disalibkan bukan karena Yesus melakukan kesalahan, tetapi karena Yesus menyerahkan dirinya. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan akhir kata-kata Tuhan Yesus di salib adalah "sudah selesai", yang mengartikan Tuhan Yesus sudah selesai mengampuni dosa-dosa kita. Dan setelah Yesus dikubur, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria ibu Yakobus dan Maria Magdalena. Dan juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Simon Petrus dan juga murid-muridnya, dan menampakkan dirinya kepada 5.000 orang sekaligus. Dan setelah itu, Yesus pun naik ke atas sorga dan berkata, "Pergilah, beritakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Dan Tuhan Yesus yang naik ke surga itu akan turun lagi ke dalam dunia untuk menghakimi orang yang berdosa dan untuk membawa orang yang sudah percaya ke dalam surga. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum." Sampai di sini storytelling saya. Terima kasih. God bless.